Hai, balik lagi di Skincare 101 barengan sama gue Kezia. Dan kali ini berhubung gue baru banget pulang habis traveling dan badan gue lagi belang. Jadi gue mau ngasih lihat kira-kira skincare apa yang gue pakai pada saat traveling dan setelah traveling. Kalau misalnya penasaran produknya apa aja, keep on watching. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu skin condition gue sendiri adalah combination. Jadi biasanya kalau gue habis cuci muka tuh berasa kayak kering, bahkan ada di beberapa area yang agak-agak patchy gitu. Nah biasanya kalau misalnya habis cuci muka kulit gue kayak gitu, nanti setelah dia oxidize kayak beberapa jam, itu minyaknya bisa lebay banget di area T-zone. Jadi ya most likely skincare gue berhubungan dengan kondisi kulit tersebut ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, ada sabun cuci muka. Sabun cuci muka gue pakai Senka aja, satu aja. Mau traveling mau nggak traveling di rumah atau enggak, gue selalu pakai ini karena yang gue suka dia cocok untuk kulit gue yang combination. Tapi ketika gue habis pakai ini nggak bikin sensasi yang ketarik gitu di kulit muka. Dia tetap menghidrasi, tapi juga tetap berasa keset gitu mukanya. Gitu. Oke, biasanya setelah cuci muka, baik saat gue traveling atau enggak, gue akan tetap pakai toner, tergantung dari skin concern gue pada saat itu. Nah, gue pakai beberapa toner. Jadi yang pertama ada YSB yang niacinamide 7% plus alpha-arbutin 1% plus kale. Terus yang kedua ada Dear Me Beauty yang Skin Barrier Toner Essence. Dan yang terakhir ini ada Kosher X AHA BHA Vitamin C Daily Toner. Nah, kenapa ada 3 ini? Jadi biasanya ketika gue traveling, gue akan bawa 2 ini. Kenapa? Karena gue pengen yang satu-satu aja kan kalau misalnya lagi traveling, dan gue biasanya bawa produk-produk yang multi-purpose gitu. Jadi kalau yang ini biasanya gue pakai kalau kulit gue rasa udah butuh hydration, dan berhubung gue combination, menurut gue penting banget untuk base-nya itu gue terhidrasi dengan baik biar nanti setelahnya kulit gue minyaknya nggak terlalu lebay, karena biasanya sebum keluar karena sebenarnya kulit lo itu justru dehidrasi gitu. Jadi biasanya gue akan pakai ini, dan ini bisa bikin kulit gue tenang banget. Nah, terus kalau misalnya gue traveling dalam jangka waktu yang lama, lebih dari seminggu, biasanya gue akan bawa si AHA BHA Vitamin C Toner ini karena gue merasa kulit gue tetap harus mendapatkan ingredients yang mencerahkan gitu, karena biasanya ketika gue traveling gue akan mengunjungi pantai-pantai dan kulit gue akan terpapar dengan sinar matahari yang menyebabkan dia jadi agak kusam dan belang gitu di beberapa area, walaupun gue udah pakai skincare atau sunscreen. Jadi gue akan tetap butuh ini. Nah, pada saat pulang biasanya gue akan pakai si YSB ini. Kenapa? Karena dia ada niacinamide-nya kan, jadi dia membantu gue untuk lebih mencerahkan kulit gue ketika gue lagi mau recover nih dari si belang-belang di kulit gue ini. Karena menurut gue dia selain light banget, di kulit gue pribadi efek yang dia berikan ini lumayan oke banget, apalagi ketika gue pakai di-combine bareng sama retinol dan ingredients yang lainnya nanti yang akan kalian lihat gitu. Jadi biasanya kalau traveling gue bawa 2 ini, maka ini travel size yang gue pakai di rumah ini. Nah, setelah dari toner, biasanya gue akan pakai serum. Tapi biasanya serum ini untuk traveling gue bawanya lumayan picky. Kadang gue nggak bawa, kadang gue bawa. Nah, serum gue sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama ini ada serum eksfoliasi dari Sambaimi. Ini yang AHA BHA PHA 30 Days Miracle Serum. Aduh, ini cinta mati banget lagi gue. Cuman ya sayang banget Sambaimi, gue nggak tahu kenapa dia nggak pernah jatuh. Cuman ketika udah lewat dari beberapa bulan, padahal gue taruh di suhu room temperature, tapi tuh dia suka ngelik dari pipetnya sini, dari sides of the pipette ini. Jadi sangat nggak traveling friendly sih. Karena pernah satu kali gue bawa traveling, ternyata dia ngelik di skincare pouch gue yang menyebabkan beberapa, dia kan ini kepisah ya, ada 2, jadi ada yang berbentuk minyak gitu cairannya, sama yang ada yang bener-bener cair liquid gitu, makanya dia kalau dipakai harus dikocok. Nah, ketika dia bocor, si minyaknya ini tuh keluar gitu. Jadi pernah juga gue paksa pakai di botol yang sebelumnya, dia malah bikin kulit gue jadi breakout karena si ingredients yang cairnya ini udah berkurang banyak banget. Tapi gue paksa pakai. Nah, biasanya ini gue pakai
karena gue nggak bawa dia saat traveling, biasanya gue pakai setelah gue traveling biar ngebantu proses kulit gue meregenerasi dengan lebih cepat. Karena kan gue pengen menghilangkan si belang-belang itu kan. Itu selalu jadi problem gue ketika sudah selesai traveling gitu. Nah, biasanya yang gue bawa pada saat traveling itu adalah si vitamin C ini. Ini dari Dirmi Beauty, cilik banget, bener-bener secilik ini. Tapi menurut gue cabai rawit banget. Ini adalah face serum Dirmi Beauty yang 10% vitamin C plus orange extract. Ini gue pakai barengan sama si yang AHA BHA ini. Menurut gue bisa membantu mencerahkan kulit gue dengan, ya dibilang waktu singkat enggak, tapi bisa kelihatan lah hasilnya within 1 bulan gitu. Nah, kadang kalau gue juga traveling dalam jangka waktu yang lumayan lama, lebih dari 1 minggu, gue akan bawa serum gue yang retinol, ini dari Bumi, yang HPR Retinol Serum. Ini kayaknya udah pernah gue bawa di Monthly Vape, karena menurut gue top mantap is the best, bombastic, fantastic for banget untuk retinol. Dia bisa mempercepat proses regenerasi kulit gue, dan gue bener-bener merasa terbantu banget, karena skin condition gue, tekstur kulit gue juga berkurang, membantu menghilangkan under eye gue yang lumayan agak gelap, dan dia lumayan bisa mencerahkan kulit gue juga, mungkin karena si sel-sel kulit matinya itu juga terangkat. Biasanya kalau gue udah selesai traveling, gue akan combine ini dengan si niacinamide ini, karena kan si retinol ini nggak boleh dicampurin sama active ingredients yang lain kan, which is vitamin C. Jadi biasanya gue pakai bareng dia. Ini hasilnya oke banget sih di kulit gue ya. Gitu. Karena udah dari toner, serum, sekarang lanjut ke moisturizer atau krim. Jadi yang pertama, kita ngomongin kalau traveling dulu ya, ini semuanya mundur dulu. Kalau traveling biasanya gue akan bawa salah satu dari 2 ini. Yang pertama ini ada something yang Skin Goals Moisture Silk Cream. Terus yang kedua ini ada Innisfree yang Green Tea Seed Hyaluronic Cream. Kenapa gue bawa ini? Karena mereka berdua bisa work as a primer juga gitu. Tapi biasanya sebenarnya ini gue bawa kalau misalnya travelingnya yang agak lama, which is yang lebih dari seminggu. Kenapa gitu? Karena dua-duanya ini menurut gue oke banget untuk dipakai jadi prime base juga. Nah, tapi kalau gue mau yang lebih simple lagi, misalnya travelingnya cuma kayak beberapa hari, apalagi kalau mantai, itinerary-nya full sama mantai, biasanya gue bawa dia. Ini dari Wound yang Water Burst Dewy Gel Cream. Dia ini well claim-nya bisa untuk priming plus smoothing. Jadi gue biasanya pakai ini as a moisturizer biar gue gak usah pakai primer lagi dan kulit gue udah ke-hydrate. Dan gue sendiri pengalaman pakai ini, dia nggak ngebuat kulit gue jadi kusam dan nggak bikin makeup gue jadi longsor. In fact dia beneran nge-priming dan lumayan nge-blurring si pori-pori gue yang agak gede gitu. Jadi 3 ini untuk short trip, ini untuk ya longer trip lah gitu. Dan biasanya yang akan gue pakai di rumah itu adalah 2 ini, terutama yang ini sih. Ini dari something yang calm down, yang Skin Pair Air Cover Cream. Menurut gue ini selalu gue pakai kalau kulit gue lagi rewel banget. Which is biasanya abis traveling gitu, karena mungkin gue suka nggak double cleansing, which is nggak boleh banget ya guys, nggak boleh banget nggak double cleansing. Tapi kan kadang udah capek, pengen tidur cepet-cepet. Biasanya ya pulang-pulang ada lah breakout-breakoutnya sedikit. Nah itu kalau gue pakai ini within a few days, kulit gue ya beneran jadi calm down sesuai dengan si claimnya. Terus yang kedua ada dari Dirmi Beauty juga, ini yang Skin Barrier Water Cream. Jadi biasanya gue akan menggunakan ini kalau toner gue pakai ini. Ini juga suka gue pakai kalau misalnya di rumah sih. Menurut gue efeknya lumayan soothing, lumayan dingin di kulit, dan dia memang agak lebih thick daripada ini finishnya. Tapi menurut gue ketika gue bangun pagi tuh nggak ngebikin, kan tau gak sih kalau misalnya bangun-bangun tuh kayak berminyak, terus minyaknya tuh udah nempel di bantal, yang justru bikin kulit kita bisa gampang breakout karena si nempel di bantal itu kan bakteri-bakterinya. Tapi menurut gue ini tidak memberikan efek seperti itu. Plus dia di dalamnya ini ada 5% niacinamide plus 75 times ceramide. Jadi emang benar-benar bisa ngebantu gue ya mengkondisikan kulit gue yang memang lagi rewel itu. Ini 2 top mantap is the best. By the way ini udah sampai habis saking gue suka, dan ini udah top ke-3. Something, aku suka sekali. Dan aku sangat senang sekali ya Something kamu udah mengeluarkan yang refillnya itu, karena it helps a lot. Gitar. Gini. Oke, udah sabun cuci muka, toner, serum, moisturizer. Terakhirnya, nggak usah ribet-ribet, langsung ke sunscreen. Oke, sunscreen 2 aja. Nggak usah ribet-ribet.
Yang pertama ini ada Enpure Cica Beat The Sun yang matte. Terus yang kedua ini ada Amaterasan yang transparent sunscreen moisturizer. Nah, biasanya kalau misalnya gue lagi traveling dan emang itinerary-nya full mantai, bener cuman pakai ini. Jadi biasanya gue akan cuci muka, pakai toner dan ini kalau pagi ya. Cuci muka, pakai toner dan langsung pakai salah satu krim yang gue bawa dan diakhiri sama ini, si Amaterasan ini. Berdasarkan pengalaman gue, jujur memang Amaterasan yang transparan ini kurang oke kalau misalnya jadi base untuk makeup karena akan sangat cepat longsor dan sangat cepat cracking terutama di daerah under eye gue. Jadi biasanya gue pakai ini kalau mau mantai dan emang ya udah nggak mau pakai apa-apa lagi, mungkin cuma two way cake. Ini oke banget sih karena dia transparan kan, balik lagi. Jadi kalau misalnya gue mau reapply pun dan udah di pantai gitu terus gue mau reapply itu nggak ribet sama sekali. Dan dia gue suka banget karena teksturnya very light sesuai dengan klaimnya dia yang tulisannya ultra light. Ini transparan, nggak ada white cast sama sekali dan dia agak-agak gel-like gitu teksturnya. Tapi nanti kalau misalnya udah di-apply di kulit muka, karena kan kulit muka kita punya temperatur sendiri kan, itu ngebuat dia jadi melt sendiri, kayak melt into your pores gitu loh. Gitu, jadi I really love this untuk traveling, terutama untuk mantai. Nah, kalau misalnya gue lagi traveling yang cantik gitu, bukan yang mau panas-panasan, atau misalnya daily life gue aja sebenarnya, gue selalu pakai si ini sih, Enpure Cica Beat The Sun karena ini udah top keberapa ya? Ini udah top kelima kali. Kebetulan kulit gue tuh lumayan gampang berkomedo dan lumayan sensitif terhadap produk-produk yang ya pro untuk menciptakan komedo-komedo di kulit. Mungkin karena pori-pori gue lumayan besar ya. Tapi si Cica Beat The Sun ini, si Enpure ini lumayan jago banget untuk tidak mengeluarkan komedo-komedo di kulit gue sesuai dengan klaim media yang non-comedogenic gitu. Non-comedogenic, non-acnegenic, hypoallergenic, dermatology tested juga. Lengkap. Jadi si Cica Beat The Sun ini kalau gue pakai dia sangat-sangat cepet banget nyerapnya. Dan yang gue paling suka adalah dia nggak white cast sama sekali dan bukan tipikal sunscreen yang tone up juga. Terus cair tuh, nggak setick itu, bahkan menurut gue ya dia lebih cair daripada si Amaterasan. Tuh udah nggak ada tone up-nya, nggak ada white cast-nya sama sekali. Dan kalau gue foto, misalnya gue make ini dari siang terus kegiatan gue sampai malam, terus malam foto pakai flash, dia nggak flashback gitu, nggak membuat muka gue seperti pakai topeng gitu ya. Jadi ini I really love ini, kayak Enpure cinta gitu. Nah, ini kan essentials-nya, udah nih semuanya. Tapi biasanya di beberapa kondisi tertentu, gue pakai beberapa produk lainnya lagi. Yang pertama adalah acne cream. Ini udah pernah gue bawa di monthly fave, menurut gue ini produk underrated. Ini dari White Lab yang acne cream yang mengandung sulfur dan calamine plus tea tree. Dia sangat kecil, sangat simple produknya. Jadi kadang pun kalau misalnya gue mau traveling yang lumayan lama, gue akan bawa dia karena ya dia tidak memakan banyak tempat gitu. Nah dia ini teksturnya sangat kental dan bukan tipikal yang kalau udah di kulit itu melting gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai total gitu, ya dia nggak akan melt, dia akan stay di situ aja. Nah yang kenapa gue suka banget pakai dia dan gue nggak pakai produk-produk acne cream lainnya, karena di kulit gue pribadi dia lumayan bisa membantu mempercepat proses pematangan si jerawat ini. Jadi kalau misalnya kepala jerawat gue belum keluar, biasanya kalau gue pakai ini tanpa dia harus keluar dulu tuh putih-putih moncongnya, dia udah bisa keringnya dalam waktu paling lama seminggu lah. Tapi biasanya 3-4 hari udah oke banget kalau yang kepalanya udah keluar ya. Jadi ini adalah salah satu produk holy grail gue untuk acne cream. Very underrated. Taruh depan. Terus selain itu produk lainnya lagi adalah lip moisturizer. Nah, gue itu adalah tipikal yang kalau lagi premenstrual period nih, lagi PMS itu, gue nggak tahu kenapa bibir gue tuh chappy mampus, kering banget, yang bener-bener kayak udah pakai lip balm pun tetap nggak ngaruh gitu. Nah, gue pakai ini ada Watermelon Overnight Lip Mask. Ini bukan produk lokal sih, kebetulan ini produk lokal dari Australia. Ini dikasih dari Kareti, thank you so much Kareti. Ini dari Anko ya, if I'm not mistaken. Nah, menurut gue dia agak dupe-nya Laneige karena gue kalau pakai ini, jadi dia bentuknya ya seperti lip cream pada umumnya yang kayak gini nih.
Dan kalau misalnya udah gue colek, gue taruh di bibir, itu bener-bener dia langsung melt ke bibir. Tapi bukan tipikal melt balm yang kalau misalnya dia udah beberapa lama kayak agak-agak nggak bleber ke bibir, sisi-sisi bibir gitu. Jadi very aman. Dan biasanya walaupun ini tulisannya overnight lip mask, gue nggak pakai ini saat overnight aja sih. Biasanya kalau bibir gue lagi sangat kering, daily pun akan gue pakai dari pagi gitu. Oke, dan yang terakhir, karena tadi gue sempat mention gue kalau traveling suka agak ke-skip untuk double cleansing, tapi menurut gue itu sangat penting dan gak boleh di-skip bahkan. So it's a lesson for me too. Adalah micellar water. Ini gue pakai dari yang Guardian, dia ada beberapa jenis, gue pakai yang refreshing. Jujur menurut gue si micellar water ini lumayan multi-purpose banget. Jadi kalau misalnya gue lagi pakai makeup yang lumayan thick nih di beberapa occasion kehidupan gue sehari-hari, dia lumayan bisa kayak ya sekali swipe bisa langsung mengangkat si residu-residu dari makeup gue itu dan tidak meninggalkan. Tau gak sih kalau misalnya kalian lagi pakai micellar water tapi pas diginiin sama kuku tuh masih ada sisanya. Nah si Garnier ini tuh tidak meninggalkan sensasi yang seperti itu. Cuman kalau misalnya gue mau traveling, gue juga bawa yang sama juga produk ini juga tapi yang versi size kecil ya. Karena kalau kayak gini agak berat di bagasi ya kak gitu. Jadi ini dia produk-produk gue untuk traveling ataupun tidak traveling. Oke, kira-kira segitu aja skincare routines gue. Kebetulan gue nggak suka yang terlalu ribet. Karena menurut gue balik lagi pakai skincare itu ya sesuai kondisi gue aja, kondisi dan kebutuhan kulit gue. Dan gue lumayan tipikal yang agak takut untuk dive into the trends, misalnya produk-produk yang lagi trend atau viral. Karena menurut gue kalau misalnya skincare essential lo udah oke dan bisa works well for you, why should I change gitu. Tapi ya ada sih beberapa produk yang pengen gue explore lagi untuk terutama untuk dibawa saat traveling ya, karena gue sangat tertarik dengan produk-produk multipurpose. Kira-kira dari kalian ada nggak yang pakai ini juga atau kalian punya rekomendasi skincare yang bisa gue pakai untuk traveling dan multipurpose? Boleh banget untuk di komen di bawah. Dan kira-kira kalian kepo sama skincare rutin siapa lagi juga boleh banget di komen di bawah, nanti akan coba kita wujudkan. Kita coba gitu ya. Dan segitu aja dari gue, happy banget to share this with you dan see you di video selanjutnya. Bye!